Guys, mau nanya deh, kalau teman-teman punya duit 26 juta, kira-kira kalian tuh bakal beli motor Vario, Honda Vario 125 CBS, yang CBS ya, bukan ABS, atau kalau Yamaha itu Yamaha MX King, atau kalau Suzuki, Suzuki Burgman Street 125cc, atau ini motor lucu nih, CF Moto Cito 150cc, Matic tapi dia ceper. Kira-kira dari 4 pilihan itu, kalau teman-teman punya 26 juta, beli yang mana? Udah ngejawab? Oke, kalau versi gue, kalau punya duit 26 juta, gue nggak beli motor sih. Gue belinya casing, guys. Casing yang mau kita bahas kali ini dari UAG, tuh totalnya ada 26 casing. Ya, memang tidak rata harganya 1 juta semua, memang tidak. Tapi ada yang nyaris 1 juta, ada yang lebih dari 1 juta. Makanya disimpulin aja, kita pukul rata semuanya. Ini satu casing itu bisa 1 juta. Tapi aslinya tidak seperti itu. Hai semua, gue Wasa dan selamat datang di Tim Casing. Ya, kali ini adalah casing untuk Samsung Galaxy S26 Ultra. Dan ini dari UAG atau Urban Armor Gear. Oke, sebelum dibahas dulu video casingnya satu persatu, mau ngasih tahu juga ke teman-teman, mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu, casing UAG ini emang harganya tidak murah. Tapi kalau di Indonesia, casing ini, UAG ini, itu harganya bisa dibilang paling murah di antara negara-negara lain yang menjualnya. Misal teman-teman ke Australia atau ke US, ada UAG, di-convert ke rupiah, kenanya mahal. Atau mungkin kalian mikirnya, di bandara Singapura kayaknya lebih murah. Enggak, kalian convert ke rupiah, itu harganya jadi lebih mahal. Jadi misalkan kalian mau beli UAG, mending di Indonesia aja, sebagai warga Indonesia. Belinya bisa di iBox Store-nya, ataupun di store-store Apple distributor yang resmi lainnya, ataupun belinya di toko-toko official online mereka. Tokped, Shopee, TikTok, itu ada semua. Pastiin jangan beli yang KW dah. Handphone mahal, belasan, bahkan 20-an juta. Masa dikasihnya yang KW, dan KW-nya UAG lagi. Malu. Yaudah, sebelum kita mulai dari kamera yang di atas, mau kasih tahu info satu lagi. Kalau dari gue sekarang, video time casing akan semakin valid. Karena gue sudah menyiapkan logo ini, guys. Tuh, kalian lihat. Ya, ini adalah logo khusus dari gue. Approved by AWW Aditya Wasirman untuk tim casing. Cuma untuk casing-casing yang terpilih aja. Semua casingnya bagus, tapi ada beberapa casing yang menurut gue suka, gue menarik, dan menurut gue ini valid, jadi gue tempel sama logonya ini. Nah, kira-kira casing kayak gimana, dan apa aja casingnya yang menurut gue approve, kita mulai dari kamera yang di atas, biar lebih detail. Oke, jadi ini dia Samsung Galaxy S26 Ultra-nya yang warna putih, yang menurut gue warna terbaik karena pakai casing apapun dia bakalan masuk warnanya. Terus ini gue juga udah pasang protektor kamera dari Ringke, dan yang depan juga udah pakai anti gores dari Ringke juga. Nanti di video yang Ringke kita akan bahas lebih lanjut. Tapi yang pasti ini gue mau cobain dulu dia tuh gampang pecah atau tidak. Yang pasti minusnya udah ada, yakni kalau teman-teman bikin video malam hari kena cahaya, dia jadi ada flare-nya. Itu wajar sih, setiap handphone kalian yang aslinya tidak ada flare, dipakein protektor kamera kayak gini, itu akan timbul flare, jadinya mirip-mirip kayak iPhone punya. Padahal aslinya biasanya itu Samsung nggak ada flare-nya, minusnya kayak gitu aja. Oke, kita lihat aja nanti ini bertahan berapa lama. Jadi sembari syuting, ini kita bahas UAG dulu, yang Ringke-nya nanti akan menyusul. Dan sebelum kita mulai casing yang pertama, timbang dulu beratnya 225 gram. Dan kelebaran handphonenya ini sendiri nanti kan pasti akan berubah ya lebarnya kalau pakai casing. Oke, default standarnya ini sekitar 78,40 ya, inget-ingetin aja 78 lah ya, 78an. Pakai casing pastinya akan lebih lebar nanti. Kita mulai dari yang Metropolis LT dulu. Oke, casingnya seperti ini, materialnya Kevlar, dan ini menurut gua dari dulu-dulu masih tetap sama. Ini adalah casing UAG yang tipis sih, paling tipis diantara semua yang ada gitu kalau menurut gue pribadi ya. Dan ini dipegangnya enak, cuma hati-hati kalau tangan teman-teman itu sering keringetan, nanti keringetnya suka nempel di sini ya, karena kan emang materialnya Kevlar, dan ini beneran kain-kain Kevlar seperti itu. Nah, kita pasangin dulu ke handphonenya. Looks-nya jadi seperti ini. Aman juga kalau misalkan kalian pakai protektor kamera tuh ya. Nah, padahal beda merek antara Ringke sama
UAG dan tipis banget jaraknya. Tuh. Ini masih oke lah. Looksnya seperti ini, baik dari samping, belakang, samping lagi. Ada hidung babi di sini. Bagian bawahnya ngeluarin S Pen masih oke. Pasti nyaman lah ya. Sebelah atas juga, dipegangnya juga makin rigid, tapi nggak tebel-tebel banget, nggak bulky banget. Ya emang bulky sih handphonenya as a default ya. Tadi kan 78. Sekarang itu jadi dari 78 jadi 83,70 lah. Ya 83 mm. Oke, beratnya tadinya 225 jadi 277. Cuma nambah dikit aja. Beratnya masih oke, tebelnya juga menurut gua masih oke. Oke, ini yang Metropolis LT. Looksnya seperti ini. Ada logo UAG-nya di sini ya. Mantap. Oke juga ini. Oke, kita lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, lanjut berikutnya. Ini tipenya gue baru ngeliat sih. Jujur ini yang tipe DOT. Ada dua warna, satu smoke, satu lagi yang biru navy seperti ini. Gue buka dulu ya. Oke guys, seperti ini ya. Ada dot-dotnya memang titik-titiknya. Cuma ini gue kirain bolong dari luar ke dalam. Ternyata tidak. Bagian dalamnya itu ya ketutupan polos seperti ini aja. Dan dot-dotnya itu segini guys. Tuh, jadi cuma aksen aja. Dan ini tergolong tipis sih casingnya. Mirip-mirip kayak civilian yang tadi ya. Oke, beratnya enteng. Tuh, 47 gram aja. Gocap aja nggak nyampe. Ya kan, 4647. Oke, langsung kita pakein dulu. Kalau yang hitam atau yang smoke-nya ini. Oh iya, bener. Feelsnya mirip-mirip kayak civilian tadi guys. Nah ini buat kalian yang mungkin tangannya keringetan dan pengen setipis kayak si civilian juga, ini bisa jadi opsi nih, soalnya ini materialnya hard case bagian belakang. Hybrid lah kenanya, kanan kiri, atas bawah dia soft case. Soft case tapi di bagian yang port-port, di bagian bolong-bolong ini doang nih. Tuh sebelah kiri sih nggak ada soft case-nya ya. Tapi sebelah kanan sini, nah soft case-nya cuma di bagian tombol-tombol ini aja. Wah, ini oke sih ternyata. Dan ya keset kenanya, nggak licin. Dengerin deh tuh ya kan, keset loh. Ini modelan civilian tapi buat kalian yang tangannya gampang keringetan nih oke sih. Tuh kan 83 mm juga. Tuh beratnya jadi berapa, 272. Wih, tapi masih tetap entengan civilian tadi ya kalau nggak salah ya. Ya looksnya seperti ini. Karena ini kan juga materialnya kayak plastik semua ya. Sedangkan kalau civilian tadi kan ada yang kain-kainnya yang emang bikin lebih enteng juga sih. Tuh, ini seperti ini. Kalau kalian S26 Ultra yang berwarna putih, looksnya kayak gini ya. Ada hidung babi di bagian kanan ataupun kirinya buat tali lanyar. Dan ini juga ada MagSafe-nya, pasti aman-aman aja. MagSafe-nya UAG pasti kuat sih guys. Harga segini, udahlah. Pokoknya kalau UAG kalian tinggal demennya yang bentuknya, looks like-nya seperti apa aja gitu. Ini yang warna hitamnya. Sekarang yang warna biru dongkernya. Wah, gue sih lebih suka yang ini ya. Birunya lebih keluar jadinya. Kalau handphone kalian warna putih atau yang warna silver juga nih masuk nih warna birunya. Simple, ada logo UAG-nya di tengah bawah seperti ini. Dan ini ciri khas UAG-nya masih kelihatan sih guys, kalau menurut gue pribadi yang suka ngelihat banyak casing, banyak beredar ya. Ya karena ininya di sudut-sudutan kayak gininya tuh udah bentukan UAG banget, udah ciri khas lah. Kalaupun ada casing-casing Cina lainnya yang KW-KW yang mirip UAG gini, pasti terbesitnya kayak UAG gitu loh. Ya, berarti juga pasti sama lah. Tuh 271 gram. Oke, kalau begitu. Untuk yang dot, dua warna, biru sama yang smoke hitamnya. Kita lanjut ke casing yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke Plasma XTI. Cuma buat teman-teman yang belum tahu, Plasma XTI itu ada dua jenis ya. Ada yang Plasma XTI aja dan ada juga yang Plasma XTI 360 derajat. Jadi bedanya yang ini nih kelihatan tuh ya. Bagian ekornya pendek karena dia bisa diputar-putar 360, sedangkan kalau yang enggak 360 dia memanjang seperti ini. Tuh bedanya. Oke, gue buka dulu ya. Oke, seperti ini guys. Yang ini 360, ini yang biasa.
Oke, yang reguler lah. Ini kalau kita buka, udah nih nggak bisa diputer-puter. Begini aja si kickstandnya. Terus kalau yang 360, nih kita buka, tuh bisa diputer. Begitu bedanya, dan ini ada klik-klikannya. Tuh, begini atau begini. Cuma ada dua macam klikan sih. Ini yang posisi standar atau posisi yang ke bawah. Nah, buat naruh handphone secara vertikal dan dibalikin lagi. Cuma ada dua klikan aja, ya. Dan ini detailnya, kalau yang Plasma XTI regular, dia ada warna-warna detail, dia satu warna hijau, satu warna oranye. Sedangkan kalau yang 360, yang hitam ini satu warna oranye, ini kuning. Sama satu lagi dia berwarna oranye, tapi ininya warna apa ya? Warna bronze gitu sih. Mewah gue ngeliatnya. Jadi kayak two tone ya antara casingnya sama si kickstandnya ini sendiri. Kita coba dari yang Plasma XTI reguler, dia beratnya tuh 59 gram. Sedangkan kalau yang 360 ya 60 gram. Jadi cuma beda 1 gram aja. Ada roller bisa diputer-puter gitu, berarti cuma 1 gram ya, nambah ya. Dan finishingnya kalau yang satu ini clear, yang satu smoke. Sama persis yang 360 ini ada yang smoke, ada yang smoke juga, ada yang clear. Nah, kalau yang clear dia kickstandnya bronze. Kita coba yang smoke-nya dulu. Untuk yang regulernya, looks-nya seperti ini di handphone S26 Ultra. Teman-teman, kalau warnanya putih, ini jadi kotak banget sih. Buat kalian yang mungkin agak kecewa, wah kenapa S26 Ultra tidak kotak seperti dulu ya? Ya pakein UAG aja guys, akan kotak lagi kok. nggak kelihatan ngelengkung di sudut-sudut kiri kanan atas bawahnya guys. Ya ini seperti ini, looks-nya UAG banget dan dia tebal banget kenanya nih. Casingnya jadi bulky sih memang, tapi ya percayalah UAG aman guys. Lihat nih tebalnya, sekarang kita ukur. Jadi berapa? 81 ya. Udah mau 82 mm lah tebalnya. Oke, yang tadi kan masih 70-an tuh. Nah, ini jadi 82 malah ya kalau ini buletin ke atas. Seperti ini kickstandnya gini, mau gini, mau landai, mau sekecil apapun dia tetap sturdy gitu, tetap kuat gitu. Jadi karena dia nggak ada cetek-cetekannya, dia keset gitu guys. Jadi ya terserah teman-teman mau naruh handphonenya selevel apa kemiringannya. Kalau ini vertikal masih tetap bisa kayak gini ya tingginya. Tuh segini guys pokoknya mentoknya. Oke, dan beratnya jadi berapa dengan pakai casing? Dari 225 tadi jadi 285. Gitu. Nih yang warna smoke-nya sekali lagi ya. Kiri, kanan, atas, bawah seperti ini looks-nya, dan dari depan seperti ini. Aman banget. Oke, sekarang yang clear-nya seperti ini. Oh, bagus. Bagus sih mata gue melihatnya. Bagusan yang clear daripada yang smoke. Nah, mungkin kalau yang smoke itu cocok buat handphone teman-teman yang warnanya gelap. Kalau yang warna violet, yang warna silver shadow ataupun warna putih ini cocok sih pakai yang clear, bagus guys. Dan ini warna hijaunya tuh hijau kalem gitu loh. Jadi detail tapi nggak eye catching banget. Jadi tetap kalem lah kenanya, humble gitu ya. Nggak norak, nggak ngejreng gitu si ininya nih, detail kickstandnya gitu. Oke, sekarang kita cobain 360. Kalau yang smoke ini sih sama lah, mirip-mirip lah kayak yang regular ini ya tadi ya. Cuma bedanya kan ini oranye, ini kuning. Tuh. Nah, bedanya kalau tadi kan segini doang. Ya kan, kalau ditaruh mau vertikal. Nah, kalau kita giniin lagi. Tuh, jadi lebih landai kalau misalkan kalian naruhnya as vertikal gitu guys. Lebih landai ya, ini segini. Dan kalau gue puter, tuh jadi lebih tegak lagi sudut kemiringannya. Gitu, puter gini bisa makin tegap banget jadinya. Sampai mau jatuh. Nah segini, jadi bisa agak-agak lurus gitu handphonenya. Oke sih. Oke. At least ya UAG lah. Dan ini wireless charging tetap bisa ya guys. Kalian ya tempelnya begini aja. Kalau ini kalian buka, tempel sini nggak bisa. Ya nggak ada magnetnya soalnya. Nggak ada besinya, soalnya besinya tuh di sini. Gitu. Nah sekarang aku penasaran kalau yang warna clearnya gimana nih. Soalnya dia tuh
untuk sisinya dia agak smoke ya, abu-abu gitu. Kalau yang lain, yang tiga lainnya ini kan hitam semua tuh, sedangkan kalau yang ini agak light smoke gitu tuh kan, jari gue tetap kelihatan tuh ya, transparan gitu, agak-agak transparan. Kayaknya cakep yang ini deh kalau mata gue ngelihatnya ya. Bagus beneran, oke lah ini. Jadi apa ya, kelihatan terang aja gitu handphonenya. Warna putihnya lebih kelihatan, lebih keluar nih. Tapi percaya sama gue, kalau teman-teman punyanya silver shadow, ini cocok nih yang warna ini. Iya bener. Kalau silver shadow ini ketemu sini kan abu-abu gitu, abu-abu silver, terus ketemu warna terangnya bronze gini, agak-agak kayak brush metal begini, cakep sih kalau menurut gue ya. Gitu. Sudut kiri kanan atas bawahnya ya pasti rapi semua, juga sama ada 2 hidung babi buat tali lanyard. Ini S Pen dikeluarin, oke, nggak ada masalah, aman-aman aja. Casing semahal ini pasti aman. Pastiin sekali lagi belinya yang ori ya guys, jangan beli yang KW-KW Shopee kayak gitu, wah nggak awet sih. Oke, sip, kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Oke, sekarang lanjut buat teman-teman yang suka UAG tapi full banyak transparan. Cuma ada di satu tipe, yaitu Playo. Biasanya taunya yang clear begini aja, tapi ternyata gue juga nemu yang ada warna gradasinya. Gue belum ngecek lagi lapaknya sih, jadi nggak tahu ada warna lain atau tidak. Yang pasti ini warnanya tuh adalah ungu violet gitu. Oke, keduanya gue buka dulu. Ya, seperti ini looks-nya. Yang mana nih casingnya hybrid dan modelan kayak yang tipe apa tadi ya? Gue lupa. Oh, yang dot. Nih, sebelah kirinya ini hard case semua. Jadi ini akan tidak menguning sebelah kirinya, tapi sebelah kanannya akan menguning. Menguningnya di bagian mana? Di bagian yang letoy-letoy ini, yang lentur ini, di bagian tombol, volume sama power, terus di bagian ini charging port, dan juga bagian buat ngambil S Pen-nya. Itu pasti akan menguning seiring pemakaian. Nggak ada casing clear transparan soft case yang tidak menguning guys, semahal apapun. To be honest, seperti itu adanya. Oke, sekarang ini beratnya berapa? 47 gram. Ini juga harusnya ya sama-sama aja dong, 47, 48, oke lah. Sip, kita pasang. Kalau yang clear dulu, putih seperti ini. Tuh, looks-nya kayak gini. Dengan ciri khasnya UAG, punya 6 sisi, itu UAG 4x6, betul. Dan ada ke bawah, mirip kayak kipasnya Uchiha ya. Tapi kalau Uchiha kan bulat, ini bukan. Ini casing termasuk keset bisa gue bilang. Walaupun dia polosan begini aja, looks-nya atau terlihatnya sepertinya licin, aslinya enggak guys. Ini ada logo UAG ya. Dia tuh kok arsirnya di bagian dalam, jadi bagian luar itu nggak kerasa UAG-nya, tapi ya mulus gitu aja karena dia di bagian dalam sekali lagi. Dan looks-nya ini two tone. Gue sebenarnya kayaknya lebih oke kalau ininya warna hitam juga, jadi bisa ada temennya si lensanya. Tapi karena ini abu-abu, jadi kayak 2 warna ya, hitam dan abu-abu. Selera aja sih. Sebelah kiri, atas, kanan, dan bawahnya seperti ini rapi jali, nggak ada masalah. Untuk ketebalannya dia menjadi segini, 83,7 lah, 83,7 mm ya. Looksnya seperti ini guys. Bagian depan juga looksnya seperti ini, aman banget. Bagian pinggir-pinggir sininya tuh bibir lebihannya aman semua. Kalau UAG pasti tebel ya, jadi taruh tengkurap aman, taruh telentang juga aman. Even gue udah pakai pelindung kamera bawaan dari tadi, gue juga lupa bilang kalau kalian taruhnya telentang tetap aman guys, nggak kena si frame kameranya gitu. Oke, sekarang kita cobain yang gradasi ungu ini ya. Tapi kadang kayak nggak bungung ngeliatnya. Anjir, susah banget. Gimana lepasnya? Susah pak, beneran. Oh, dari sebelah bawah yang lebih lentur. Kalau yang atas soalnya iya bener keras semua, kecuali di bagian ininya nih, yang bagian ada apa, mic, lubang mic tuh dia agak lentur. Tapi sisi sininya semua keras. Oke, sekarang yang ini agak-agak gradasi. Sekilas warna ungu, tapi sebenarnya kayak coklat ya. Iya nggak sih? Coklat gitu kenanya. Coba gue terangin dari kameranya, shutter speed gue kurangin dikit. Nah, kayak gini guys.
kalau nggak diperhatiin bener-bener kayak ini dah, kayak kelunturan gitu. Kalau dari jauh kelihatannya tuh casingnya tuh orang yang dipakai luntur apa gimana. Ya looksnya seperti ini pokoknya. Bagian pinggirnya soalnya kayak kelihatan coklat, tapi yang bagian tengahnya sini, bagian backdoor kayak ungu sih. Tapi ungu kok, ini ungu beneran, bukan coklat guys. Ya. Beratnya jadi berapa nih? Jadi 272 dari 225 tadi ya. Ya sekitar gocapan lah. Nambahnya tadi ya 47 ya, sorry 47 48 gram. Jadi begini. Ini kenapa ada ini begini ya? Ada kayak coakan begitu. Cacat apa gimana? Jadi nggak gradasi full gitu. Tuh ada bentol aja, ada bulat gitu. Ya pokoknya gitulah untuk tipe yang Plio. Oke guys, kalau suka yang ini ya silakan. Mari kita lanjut ke casing yang berikutnya. Sip, kita lanjut berikutnya tipenya yang civilian. Ada dua varian color yang gua ambil sini, warna hitam dan juga warna greennya. Ya, seperti ini. Yang warna hitam warnanya netral banget. Jadi kalau yang civilian itu dia kanan kiri atas bawahnya agak soft case kenanya, walaupun kenanya plastik keras, tapi dia tetap soft. Di bagian dalamnya ada pelindung tambahan kalau misalkan amit-amit handphonenya jatuh ya. Jadi nggak langsung impact ke handphonenya tuh yang warna abu-abu. Terus bagian dalamnya seperti ini. Ada ciri khas honeycomb-honeycombnya si UAG. MagSafe pastinya ada. Terus dia ada detail di bagian list kameranya. Kalau yang hitam ini warnanya abu-abu. Nah kalau yang hijau seperti ini, dia kenanya kayak dua warna sebenarnya, hitam sama hijau arminya. Tapi dia ngasih detail warna oranye di sini dan bagus sih kalau menurut gue. Jadi kayak tiga warna tapi kayak 2,5 warna gitu untuk di warna oranye ini. Dan baliknya seperti ini. Tuh ada oranye-oranye juga sebagai si pelindung dari impact kalau misalkan handphonenya amit-amit jatuh. Oke, kita timbang dulu beratnya berapa. 53 gram. Terus lebarnya, nih lebarnya gak usah pakai handphonenya lah, sama aja kan. Segini, 84,1 mili. Oke, kita coba yang warna hitamnya dulu. Rigid sekali. Netral guys, netral banget warnanya, jadi seperti ini. Handphonenya looks like-nya seperti ini. Oh, masih tetap ogel-ogel tapi karena dia emang tidak setebal yang lain-lain sih. Kalau diukur tebalnya, kalau sama pinggiran casingnya jadi 12,14. Oke. Pokoknya looksnya seperti ini ya. Kiri ada hidung babi, oke, kanan hidung babi juga, bagian bawah aman, bagian atas aman juga. Seperti ini. Netral. Kalau kalian punya yang warna hitam, ini cocok juga, jadi all black. Urban Armor Gear disingkat seperti ini, dan materialnya tuh plastik berkualitas. Tahu nih kalau yang ini ada KW-nya apa enggak? Nggak pernah nyari sih gua. Kalau yang hijaunya, bagus gua ngeliat ini. Swear, padahal jadinya agak rame ya, maksudnya rame dalam arti kata warnanya kebanyakan. Kita ngeliat tuh ada total 4 warna, hitam, hijau, oranye, putih. Tapi bagus, oranye jadi kayak nyala gitu ya. Kalau dari jauh tuh kayak, bagus ini. Suka gua. Padahal handphonenya nggak nyambung sama warna hijaunya. Tapi gara-gara ada oranye as a detail yang ngejreng ya. Oranye itu oranye ngejreng ini. Jadi bagus guys. Beneran deh. Dari dekat nih. Tuh lihat deh. Kayak nyala gitu ya jadinya. Tuh dari jauh juga begini. Bagus sih. Suka nih gue nih. Detailnya sama-sama aja ya. Cuma bedain warnanya aja pokoknya. Oke. Untuk yang civilian. Kita lanjut lagi ke casing UAG tipe berikutnya. Oke, lanjut lagi yang Essential Armor. Ada 2 warna juga di sini, yang hitam smoke sama biru dongker, guys. Jadi ini mirip kayak yang dot tadi ya, untuk warnanya aja. Gue buka dulu. Oke, seperti ini. Dan ini UAG Essential Armor adalah salah satu pilihan buat teman-teman yang suka sama UAG tapi tidak mau yang hard case. Kenanya kalau yang Essential Armor ini, kalau teman-teman belum tahu, dia tuh soft case sebenarnya. Tuh bisa ditekuk-tekuk gitu ya. Nah, ya kan? Jadi ini harusnya enteng ya. Enteng harusnya, dan dia tuh bagian pinggirnya nggak bakalan copot guys, karena dia satu kesatuan.
Jadi satu material dipres barengan pakai alatnya, mesinnya pakai master gitu, jepret dicetak seperti ini. Kan kalau casing-casing yang lain kebanyakan tuh kalau hybrid itu ya beda ya antara backdoor sama bagian pinggirannya di lem, dan kadang seiring pemakaian dia tuh bisa copot gitu kan. Nah tapi kalau yang ini enggak, karena satu kesatuan gitu loh. Kita timbang beratnya harusnya enteng sih, tuh 40-an gram, 42, 40 kecil gitu loh kenanya, tuh sama. Coba yang hitamnya dulu pasang. Nih seperti ini looksnya. Wah, warna silver masuk, warna hitam masuk, warna violet masuk sih. Maksudnya lebih masukan yang ini violet daripada yang kena biru. Kalau feeling gua, nggak tahu soalnya, bayangan aja. Dan ini honeycombnya yang bagian dalam kelihatan ya. Honeycombnya di bagian dalam itu kayak gini guys. Tuh. Jadi luarnya kita sih megangnya halus-halus aja. Gini ya. Kita taruh telentang. Oh, masih otek-otek. Oke. Kalau tengkurap pasti aman, tapi ini juga yang telentang nggak kena langsung frame kameranya sih, masih aman, masih tebel. Dan ini tebelnya sendiri kalau kita genggam itu segini 11,30-an ya, 11,40 lah, 11 mili. Terus kalau lebarnya ya 82 lah, 82 mm gitu. Jadi termasuk tipis masih. Dan ya bulky juga sih, tapi ya cuma kan nggak lebih bulky ketimbang UAG yang lain. Si pilihan lah kalau misalkan nyari yang tipisnya enak dan enteng tuh. Kalau suka yang hybrid ya, dia nggak hybrid juga sih. Kayak gini juga, cuma materialnya kain. Kalau ini kan semuanya ya soft case gitu. Oke, ini untuk yang warna putihnya. Kalau yang warna biru dongkernya dipasang tuh. Nah, lebih cocok ini sama kayak yang dot tadi. Putih biru cakep. Ya looksnya seperti ini guys, gitu. Oke ya, jadi cuma beda visualnya aja kayak gimana kalau terpasang. Soalnya UAG sekarang kan setaunya gue yang dijual iBox ataupun Apple Store yang lain, temen-temen tuh kalau beli sekarang udah nggak bisa dicobain karena sama penjualnya di segel bagian bawah sini ada solasinya. Jadi ya daripada salah beli, mending lihat dulu video tim casing dari Wasa Wirman ini. Karena kan harganya lumayan ya, jadi daripada salah beli, ya boncos beli beberapa kali gitu. Oke, kita lanjut lagi ke casing yang berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tipe yang Pathfinder. Ada dua macam di sini, Pathfinder yang transparan sama Pathfinder yang warnanya solid. Dan ini adalah salah satu yang suka gue cek di Shopee gitu ataupun di Tok yang apa namanya jualnya tuh palsu. Jadi yang palsu tuh yang sering di copy bentukannya atau tipenya yang kayak gini. Ya begitu, terserahlah kalian mau beli atau yang tidak, cuma ya saran dari gue beli yang asli aja lah. Handphone kalian tuh belasan juta, puluhan juta, masa beli casing harga segini yang aslinya ujung-ujungnya beli yang 100-200 ribuan tapi KW. Kalau KW tuh harga 10 ribu, 20 ribu, KW nggak apa-apa. Kalau KW harga 100 ribu juga, yang mendingan nambah dikit lagi buat beli yang asli, atau ya jajan di toko casingnya Wasa Wirman, AWW Corp, pasti asli itu. Cuma stoknya cuma satu rata-rata. Oke, ini kita bahas yang solid dulu. Ada warna hijau, ada warna kuning Bumblebee, ada warna putihnya, putih tanpa dosa, dan warna hitam. Gue buka dulu ya. Nih, tambahan. Tuh, masih ada segelnya. Kelihatan kan ya? Nggak bisa dibuka, nggak bisa dicobain. Pastiin beli, baru bisa dibuka. Nah, kalau di sini, kalian tinggal nonton aja. Oke, buka dulu. Oke guys, looksnya seperti ini. UAG yang sudah legenda banget. Banyak yang tipe ciri khasnya, paling ciri khas UAG tuh ini. Makanya banyak di KW-KW-in sama ya Cina-Cinaan gitulah ya. Ini dari yang warna hijau dulu kita timbang 43, 42, 42, 43, 42. Ya sama-sama aja. Terus untuk ketebalannya, casingnya ini sendiri, bukan ketebalan, lebar. Lebarnya tuh 82,6 mili, dan tebelnya itu berubah nanti pada saat kita megang 12,2322 mili ya.
Kita lihat kalau yang warna hijau army ini looks-nya seperti ini guys. Kalau ditaruh tengkurap masih otek-otek. Salah, taruh telentang maksudnya. Kalau taruh tengkurap ya pasti aman. Aman. Ya, aman pokoknya. Nggak ada masalah. Seperti ini looks-nya. Kanan, kiri, atas, bawah. Dan bagian depan tuh shape-nya loh. Shape-nya tuh masih ya UAG banget. Ya. Oke, ini warna hijau army ketemu handphone yang warna putih. Seperti itu. Seperti ini. Nah, terus yang putih ketemu putih. Bagus sih ini putih ya. Kelihatan putih suci gitu. Sama-sama two-tone warnanya juga. Sama-sama putih maksudnya antara handphone sama casingnya. Cuma percayalah, ini sering keluar masuk kantong bagian sudut-sudut sininya nih guys. Ya, ini pasti akan kayak kelunturan. Entah jeans kalian pakainya warna hitam ataupun warna biru. Terus nih bagian sininya nih, bagian grip-gripnya ya. Sering pemakaian tangan dipegang gini aja nih. Kalian suka slat begini. Jadinya nih bakal cepet ninggalin bekas noda. Karena ya wajar warna putih gitu. Ya, ini yang warna putihnya. Dah, sekarang yang warna bumblebee. Ih, cakep guys. Iya bagus gue ngeliatnya. Warna putihnya tuh bikin si kuningnya lebih ngejreng aja gitu ya. Cocok nih. Tuh, bagus nih. Bagus sih kalau mata gue ngeliatnya. Nggak tahu kalau mata teman-teman suka nggak ngeliatnya ngejreng-ngejreng begini. Tuh, nggak tahu nih kalau yang warna ini ada KW-nya apa enggak ya. Oh, kacau sih. Kalau sampai ada KW-nya juga yang warna ini. Yang warna hitam abis ini nih, yang paling sering gue lihat juga nih, hitam ini banyak KW-nya, harga 100 apa 200 ribu gitu di Tok-Tok apa di Shopee, ya gitulah. Tuh, oke, seperti ini ya. Untuk yang solidnya, ini warna hitamnya oke sih, masih netral. Kalau ketemu sama S26 Ultra yang warna hitam gagah sih, sumpah. Kan yang S26 Ultra juga warna hitamnya tuh matte ya. Terus ininya juga matte. Nggak glossy gitu. Paling yang cuma glossy-glossy di bagian kameranya aja. Bulet-buletannya 5 biji nantinya kan. Wah, gagah sih ngelihatnya. Sip ya. Untuk yang warna solid udah selesai. Untuk yang tipe Pathfinder ini, kita lanjut Pathfinder yang transparan. Oke, ini yang transparan. Ada yang hijau neon, ada yang abu-abu, dan ada yang smoke seperti ini. Ini yang warna peach-nya gue nggak tahu deh ada apa tidak. Yang pasti kalau misalkan ada, itu dapat lanyard kayak gini guys. Tapi cuma yang di dua warna itu biasanya. Yang peach sama yang hijau neon seperti ini. Oke, lanjut kita buka dulu. Oke, ini dia casingnya. Ini juga kayaknya ada fake-nya sih. Ada KW-nya juga, gue pernah lihat. Apalagi yang ini nih. Dia tuh ciri-cirinya kalau misalkan KW ya guys, kalau aware, ini logo UAG-nya tuh dia lebih kurus. Kalau ini tuh lebih tebel, lebih bold gitu. Kalau yang KW dia lebih ceking aja pokoknya. Mananya semuanya ceking deh. Ntar deh kapan-kapan gue bikin video yang asli sama yang palsunya deh. Ini untuk tali lanyardnya. Kalau yang warna hijau neon itu dapatnya seperti ini. Ya, jadi nggak panjang-panjang banget, bisa di-adjust juga pakai yang buletan ininya. Dan paling seukuran pergelangan tangan segini aja sih kalau misalkan dipegang biar handphonenya tidak jatuh gitu. Oke, kita timbang dulu beratnya. Apakah ada beda nih untuk yang warna neon sama yang warna bukan neonnya. Ini warna abu 40 gram. Wih, enteng ya? 40. 42. Yang neon 42 lah. Kok yang ini enteng sendiri, yang clear? Iya, yang clear lebih enteng ternyata daripada yang ada warnanya. Masa kayak gitu ngaruh ya? Coba yang clear dulu dipasangin. Nah, ini lebih UAG banget juga. Ini lebih apa ya? Teringat kayak Samsung Galaxy S10 Note 10. Iya, Note seri Note yang lama. Gue pernah pasang yang begini juga nih. Wah, nostalgia. Ini kelihatannya kayak 3 warna jadinya ya guys. Yang putihnya warna si handphone aslinya, warna hitamnya, dan warna abu-abu si MagSafe-nya ini. Wah, tuh guys. Kayak gini pokoknya looks-nya.
dan tebelnya itu menjadi 12,53 mili dan lebarnya dia berubah jadi 82 milian. Oke, ini UAG banget, aman-aman aja, nggak ada masalah. Dipegang emang agak-agak bulky karena handphonenya juga lebar. Dipakainya enak, dipegangnya buat main game juga enak karena ada grip-grip tambahannya dari tadi ya sebenarnya. Gue lupa bahas juga. Enak sih, nggak ada masalah. Pokoknya lihat aja looks-nya seperti apa. Kalau kalian suka ya udah sikat aja. Beli di pojok kiri bawah, ya lah. nggak ada kayak gitu-gitu. Gue pure reviewer, bukan sales. Oke, itu untuk yang transparannya. Ini yang smoke-nya seperti ini, jadi lebih gelap aja sebenarnya. Warna handphone kalian sih apapun juga masih masuk ya kalau transparan begini. Aman sih guys, tenang aja. Kiri kanan ada hidung babinya juga, di kanan kiri dari tadi sama semua. Atas bawah, depan, shape-nya masih ya UAG banget ya. Oke. Sekarang yang neonnya kalau kita pasangkan jadinya seperti apa? Bagus. Ya. Seperti ini guys. Cakep tapi buat gue sih bosan ngeliatnya karena yang kemarin-kemarin juga sempat pakai yang ini kan. Hijau neon dan transparan sama abu-abu sini pinggirannya. Dan ini nantinya akan dekil di bagian sudut-sudutnya seiring pemakaian. Dan yang kelihatan dekilnya ya di bagian yang warna abu-abu ini. Ya, bukan yang transparannya ini. Lebih di sininya nih. Keluar masuk kantong, keluar masuk tas, dipegang sama tangan, kayak gitu-gitu. Cuma ya buat kalian yang belum pernah pakai yang hijau neon seperti ini transparan dan tipenya ini adalah Pathfinder, ini pilihan yang bagus nih. Gitu. Oh ya, beratnya lupa jadi berapa? 267. Oke, habis ini kita lanjut lagi ke casing yang terakhir, yang mana tipe paling mahalnya dari casing UAG ini. Lanjut. Oke, jadi ini dia flagship terakhir dari casing UAG-nya. Wow, gua ambil banyak guys, kali ini 6 varian. Dan kayaknya ini udah semua warnanya. Ada oranye, ada hitam, ya banyak lah. Oke, langsung gue buka aja. Oke, jadi seperti ini casing-casingnya si Monarch Pro. Dan aslinya nih walau ada 6, tapi ada 2 tipe yang berbeda lagi. Karena untuk yang sebelah kanan ini dia tuh finishingnya pakai Kevlar, pakai yang benang-benang Kevlar. Sedangkan yang 2 lagi ini dia finishingnya tuh pakai karbon ya guys. Tuh silver, hitam, terus ini oranye, hitam juga, dan ini green, hijau gitu, serta biru navy. Dan setiap casing ada detail-detail warna lainnya lagi juga, kecuali yang ini ya. Kita mulai dari yang ini dulu deh, yang karbon dulu. Ini hitam sama silver, beratnya itu 62 gram ya, karena ini yang paling tough, yang paling kuat, jadi emang dia paling berat serta paling bulky di antara semua casing UAG yang ada. Dan harganya juga yang paling mahal ini tipenya ya, Monarch Pro. Kalau ngelihat lebarnya aja, ini casing tuh lebar banget tuh, 82,33 mili. Terus kalau tebalnya dia 13,63 mili. Tuh, warna hitam ketemu full black. Wow, ini lebih sultan banget sih kelihatannya kalau kalian tuh pakainya S26 Ultra yang warna hitam, terus pakainya casing yang ini, bukan yang Pathfinder tadi ya. Yang hitamnya kan juga ada Pathfinder, tapi kalian pilihnya yang ini, Monarch Pro. Boh, sultan bro, gokil, tebel banget. Tuh, ditaruh ditaruh telentang aja, nggak ada goyang-goyangan itu, ya kan? Tengkurap juga, apalagi pasti aman. So, kita ngeliat aja langsung fisiknya seperti ini. Kalau kena cahaya, pantul-pantulan seperti itu. Nih, gurat-guratan detailnya buat grip tambahannya. Ciri khas honeycomb-nya si UAG. Dan ini pastinya ada MagSafe-nya. Tuh, atas, bawah, tebel banget kelihatannya, kotak banget sih, parah, aman, nggak usah takut. Ya, beratnya
Jadi 286 gram, paling berat sendiri karena kita tadi udah timbang casingnya doang aja ya. Emang kelihatan begitu kan? Oke, ini warna hitamnya. Warnanya jadi kayak beneran polos hitam semua. Nah, sedangkan kita cobain yang silvernya nih, two tone. Seperti ini. Bagus juga, nih cocok nih sama kalian yang mungkin warnanya silver titanium. Pakainya ini, cocok. Glossy-glossinya nih sama yang ini warna silvernya, sama handphonenya nanti glossy-glossinya tuh yang silver titanium. Cakep. Sultan, bagus banget ini. Ini casing 1 juta lebih sih. Sumpah, casingnya doang 1 juta lebih guys. Bisa dapat satu handphone entry level ya, entry level murah-murah 1 jutaan. Ini bisa sih, manfaatin dah harga-harga kembar atau kalau dapat promo-promo, mau dapat promo-promo yang lain tuh, yaitu tadi manfaatin angka-angka kembar atau pas lagi live. Usahain jangan beli yang KW sih. Gua nggak tahu tapi kalau ini ada KW-nya apa enggak ya. Soalnya materialnya aja. Lihat deh. Ini di bagian sininya ini besi loh. Besi nggak sih? Kayak besi sih tapi tambah-tambahannya. Ininya nih. Mewah. Dipegangnya tuh emang bulky tapi kayak solid dan kayak aman aja gitu loh. Handphone mau 20 juta pun kayak pakainya kalau yang Monarch Pro itu solid, aman gitu guys. Kalau misalkan jatuh pun nggak usah khawatir. Nah, sekarang yang oranye kalau dipasang dengan bahan yang Kevlar seperti ini, Kevlarnya aja dikasih warna senada ya. Terus ada apa namanya detail-detail ini jebretnya dia warna silver. Tapi silvernya jadi nggak kelihatan banget karena silvernya mantul warna oranye, jadi kayak nggak kelihatan aja sih sebenarnya. Kalau mata gue ngeliatnya ya tuh nggak aware kan sama yang silvernya ini. Kayak gitu. Ini kalau kalian tandeman Samsungnya sama iPhone 17 Pro ataupun 17 Pro Max yang warna cosmic orange, terus ditaruh sebelahan, wih, cocok sih guys, cakep, makin sultan. Kelasannya udah beda ya, udah bukan mendang-mending kalau yang kayak gini mah. Buat kelasan yang beneran udah sayang sama handphonenya, gitu. Nah, ini yang warna hitam polosnya, tapi dia ada detailnya, stretch, berwarna merah. Merahnya kelihatan, sedetail. Tuh ya, seperti ini. Yang hitamnya keras sih, sampai merah jari gue. Sekarang yang warna hijau seperti ini tuh ya, Kevlarnya juga dikasih warna senada, warna hijaunya juga hijau lumut begini, cakep. Glossy-glossinya, terus ketemu warna putih, masih masuk aja. Yuk, sekarang pakai jempol lah, sakit. Jadi ini gue sakit ngelepasnya, susah. Dan terakhir warna biru dongker seperti ini guys, looks like-nya. Dan warnanya juga senada nih untuk kain Kevlarnya, cakep banget, worth it parah. Maksudnya dengan harga 1 juta kita dapat detail yang beneran sepremium ini sih ya, menyenangkan ya. Buat gue pribadi menilai seperti itu. Ditambah handphonenya juga pasti aman karena tuh udah diklaim jatuh dari mana nih, 25 kaki itu sekitar 7,6 meter guys. Masih aman. 7,6 meter tuh tinggi banget. Berapa lantai ya? Kalau dari gedung, dari tes jatuh dan masih aman handphonenya. Itulah buat kaum yang bukan mendang-mending sih. Karena beli handphonenya mahal, ya dia bisa beli lagi sebenarnya kalaupun handphonenya rusak. Tapi kan males tuh mindah-mindahin datanya karena data-datanya banyak di sini, bisnisnya banyak di sini, sangat berharga juga foto-fotonya. Males kalau beli handphone lagi tuh mindah-mindahinnya, lebih ke situnya ya. Lebih males mindah-mindahinnya, bukan males beli laginya. Nah, mereka pakainya ini biar handphonenya tetap aman sampai minimal tuh kayak setahun ke depan ketika udah ada penerusnya lagi. Gitu fungsinya. Buat kalian belinya yang Monarch Pro, target market itu yang kayak gitulah. Oke, dah sih semuanya. Ada biasa, nanti ada beberapa casing yang menurut gua AWW tim casing approve. Oke, kita lanjut ke kamera yang di depan. Oke, jadi dari banyaknya casing 26 yang tadi kita bahas, ada satu casing yang menjadi favorit gua, yang mana sekarang kalau gue jadikan favorit itu pilihannya bukan lagi 2 ataupun 3, tapi gua ringkas jadi 1 aja. Karena casing ini bakalan gue pakai selama kedepannya kalau gue pakai S26 Ultra, kasarnya kayak gitu. Nah,
Yang gua pilih adalah yang tipenya civilian, tapi yang warna hijau ini. Karena menurut gua masuk banget sama handphonenya yang berwarna putih susu ini. Ya, detailnya si oranye jadi lebih menyala. Dan menurut gue sih ini bagus. Coba aja nih teman-teman lihat dari kamera. Kalau gue pakai telepon, itu kan kelihatan makin jauh. Dari jauh gitu kan. Ngejreng banget jadinya si oranye-nya ini. Detailnya tuh dapet karena warna handphonenya putih. Tapi balik lagi, ini adalah yang gue suka. Dan kedepannya kalau kalian juga bakal liatin IG story gue, pasti akan ngecek, akan kelihatan kalau S26 Ultra gue akan pakai casingnya yang ini. Gitu, jadi otomatis ini dia satu pribadi, dia masuk ke approve tim casing by AWW untuk yang seri UAG. Tapi kalau kita ngomongin approve-nya, kalau ini kan favorit ya, kalau ini favorit. Sedangkan kalau yang lainnya yang gua approve untuk dapat label approve dari tim casing gue pribadi, masih ada lagi. Yang satu adalah Metropolis LT. Terus ada Plasma XTI 360. Terus ada Monarch Pro. Terus ada Essential Armor yang warnanya hitam. Terus ada Pathfinder, yang mana ini adalah OG-nya UAG. Walaupun banyak KW-nya, tetap belinya yang asli guys. Karena kalian beli sekali ini nggak bakal nyesel. Handphone amit-amit jatuh tetap aman. Harganya juga ibaratnya ini masih terjangkau lah di antara UAG yang lain. Dan yang terakhir adalah yang tipe barunya nih, yang dot. Dan gue pilihnya yang warna biru dongker, bukan yang hitamnya. Kenapa? Karena balik lagi, S26 Ultra gue, ini warnanya putih. Jadi, intinya nih, approve by AWW Team Casing, itu pure preferensi gue pribadi. Tidak ada gangguan dari luar, tidak ada hasutan dari manapun, karena ya terserah gue lah. Kalau gue sukanya yang warna putih, ya gue demenin putih. Kalau teman-teman sukanya warna biru, ya silakan yang biru. Dan kalau mau bikin approve-approvean kayak begini juga, ya silakan bikin sendiri, nggak apa-apa kok. Tapi yang jelas, dari total 26 casing, ini ada 7 casing dari UAG yang menurut gue terbaik versi gue pribadi. Terbaik dalam sisi proteksi, terbaik juga dalam sisi visual, dan terbaik juga dalam sisi genggaman kita pakai sehari-hari. Gitu. Kalau teman-teman lebih sukanya yang mana, tulis di kolom komentar biar kita bisa diskusi bareng. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.